Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gesrani Hamdian, saya dari kelas 10E. Di sini saya akan membuat video yang bertema virus. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan apa itu virus, bagaimana cara penyebarannya, dan bagaimana cara menanggulanginya atau cara pencegahannya. So, daripada kelama-lamaan, mari kita langsung ke inti videonya. Let's go! Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu racun. Nah, pasti disebut racun karena hampir semua virus menyebabkan penyakit, baik kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, virus juga sering disebut dengan makhluk hidup dan benda mati. Nah, kenapa sih? Di sini saya akan menjelaskan virus dari sisi makhluk hidup. Pasti bisa disebut makhluk hidup karena virus bisa berkembang biak, teman-teman. Tetapi mereka harus berkembang biak di dalam sel, yaitu parasit obligat, teman-teman. Dan kenapa juga ya virus bisa disebut benda mati? Karena virus dapat dikristalkan, teman-teman. Virus terdiri dari 4 bentuk, teman-teman. Yang pertama ada bola, yang kedua ada batang, yang ketiga ada polihedral, dan yang keempat ada huruf T. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh virus yang berbentuk batang, bola, polihedral, dan huruf T. Nah, contoh virus yang berbentuk bola ada influenza. Contoh virus yang berbentuk batang ada tobacco mosaic virus. Yang ketiga yang berbentuk polihedral ada adenovirus. Yang keempat huruf T ada bakteriofag, teman-teman. Di sini saya mempunyai satu contoh virus, yaitu contoh virus huruf T, yaitu bakteriofag. Wait a minute. Nah, ini dia, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa virus hanya mempunyai 2 asam nukleat, yaitu RNA dan DNA, teman-teman. Nah, di sini ada contoh virus huruf T. Huruf T ini yang namanya bakteriofag. Dia mempunyai asam nukleat yaitu DNA ya, teman-teman. Nah, ini bagian DNA-nya. Nah, virus ini juga hanya terdiri dari 3 bentuk, yaitu kepala, leher, dan ekor. Asam nukleat pada virus ini yang diselubungi oleh kapsid disebut nukleokapsid ya, teman-teman. Nah, pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyebaran virus. Nah, virus ini bisa bereproduksi ya, teman-teman, tetapi dia hanya bisa bereproduksi di dalam sel lain ya, teman-teman. Jadi dia bergantung pada sel lain. Virus memiliki 2 cara untuk bereplikasi ya, teman-teman, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, daur litik terbagi menjadi 5 tahapan, teman-teman. Nah, yang pertama ada absorpsi, yaitu menempelnya bakteri pada membran sel. Yang kedua ada injeksi, yaitu memasukkan DNA virus pada sel. Yang ketiga ada sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian pada virus. Yang keempat ada perakitan, yaitu penyusunan bagian-bagian virus menjadi virus yang utuh. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membran sel pecah dan virus yang baru terbentuk akan keluar. Jadi virus yang udah terbentuk sebelumnya akan keluar dari membran sel tersebut. Selanjutnya ada daur lisogenik ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini di daur lisogenik ada adsorpsi, yaitu menempelnya bakteri pada membran sel. Yang kedua ada injeksi, yaitu memasukkan DNA virus pada sel. Yang ketiga ada penggabungan, yaitu penggabungan antara DNA virus dan kromosom sel. Yang keempat ada pembelahan sel. Pembelahan sel selalu yang melakukan DNA. Yang kelima yaitu pemisahan, yaitu pemisahan DNA virus dengan kromosom sel. Yang keenam ada sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian pada virus. Yang ketujuh ada perakitan, yaitu penyusunan bagian-bagian virus menjadi virus yang utuh. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada lisis, yaitu membran sel pecah dan virus yang baru terbentuk akan keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan virus.
yaitu virus bakteriofag. Yang pertama, kalian harus menjaga kesehatan, terutama dalam kesehatan dalam menjaga makanan ya teman-teman. Nah, ada salah satu makanan atau beberapa makanan yang mengandung virus bakteriofag, yaitu usus ayam. Mengapa? Karena usus ayam mengandung mikroba patogen, di mana mikroba patogen tersebut merupakan inang dari bakteriofag. Jadi, usus ayam itu mengandung virus bakteriofag. Sebenarnya boleh makan usus ayam itu, tetapi dibatasi ya teman-teman cara makannya dan selain cara makannya, cara mengolahnya juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara pencegahannya itu mengurangi eye contact atau ya berbicara secara langsung. Bukan nggak boleh, tapi lebih ke menjaga aja gitu. Terus juga menghindari keluar rumah ketika sakit ya teman-teman. Ada baiknya kita istirahat dulu ketika sakit di rumah ya. Dan yang paling penting itu menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Jadi ketika habis dari keluar rumah, kita langsung ganti baju, bersih-bersih, kalau bisa mandi ya teman-teman, karena ya kita tidak tahu ya kan virus ada di mana-mana dan bakteri ada di mana-mana gitu. Nah, gaya hidup yang sehat, sering-sering olahraga, makan teratur, serta kalau bisa kalau kalian mau keluar rumah itu bisa menggunakan masker ya teman-teman. Apalagi kan sekarang polusi yang sangat meningkat gitu ya. Pemanasan global juga sudah meningkat ya teman-teman sekarang. Nah, kira-kira segitu saja teman-teman penjelasan dari saya. Hope you like it and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.